Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin serta hadirat, ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita. Pada kesempatan pagi yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Mushola As-Somad ini. Semoga majelis kita pada kesempatan kali ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas ilmu yang benar, di atas manhaj yang lurus, serta memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari ini. Wallahu waliyut taufik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah dan suri tauladan kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan hidayahnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian, materi yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini tentang tingkatan jiwa dan bagaimana mengontrolnya. Manusia adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan memiliki berbagai macam keunikan. Yang keunikan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Dalam diri manusia ada dua peluang yang bisa saling mendominasi. Terkadang satu sisi manusia punya peluang untuk beramal soleh, berbuat baik. Namun di sisi yang lain, manusia pun bisa dan berpotensi untuk mengamalkan amalan yang jelek. Jadi dalam jiwa manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Itulah yang nanti akan menjadi bahan yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Manakah yang lebih kuat? Apakah kebaikannya ataukah keburukannya? Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau ternyata yang berat adalah amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang merugi dan tempat kembalinya adalah jahanam. Ini manusia. Manusia dalam diri mereka terdapat apa? Satu peluang kebaikan atau satu peluang untuk mengamalkan keburukan. Dan setiap hari kita sebagai manusia, ikhwan, itu selalu terjadi gejolak. Ada saja pertempuran dalam diri kita antara memenangkan amal yang baik kemudian kita amalkan, atau memenangkan amal keburukan. Setiap hari kita bergelut dengan ini, dengan hawa nafsu kita sendiri. Tinggal nanti ketika dia menang, hawa nafsunya kalah, berarti tunduk. Ketika dia kalah, hawa nafsunya yang akan menguasai. Ini manusia demikian, makhluk yang sangat unik, ya. Tidak menjalankan kebaikan terus juga tidak, dosa terus juga tidak. Nah, ini berbeda dengan makhluk yang lain, misalkan malaikat. Kalau malaikat itu memang khusus Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada kerjaan lain kecuali cuma ibadah, nggak ada. Malaikat cari rezeki nggak ada. Malaikat melakukan hal-hal maksiat nggak ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dan tidak ada bosan-bosannya. Jadi malaikat itu tidak ada dia bosan dengan profesinya, enggak ada. Atau iri-irian ya. Saya kepengin kayak Jibril enak ya menyampaikan wahyu. Atau saya kepengin kayak malakul maut gitu, enggak ada. Setiap malaikat punya tugas sendiri-sendiri, dan tugas apapun yang Allah bebankan kepada malaikat, tidak ada satupun yang ditolak sama malaikat, enggak ada. Nah, ini makhluk memang murni baik, enggak ada buruknya ya. Berbeda juga dengan syaitan. Nah, kalau syaitan ini murni buruk, enggak ada baiknya. Enggak ada satu hari pun yang namanya syaitan itu insaf, enggak ada. Ada satu hari setan enggak libur free, enggak godain kita. Ya, kayak sekarang nih liburan panjang ya, sampai berapa? 3 pekan ya. Nah, sampai berapa liburan panjang? Kalau seandainya 3 pekan syaitan enggak menggoda kita, waduh, tenang banget kayaknya kita. Ya. Contoh lah, 3 bulan Ramadan ya, syaitan dibelenggu ya. Kan lihat orang yang beramal soleh itu kan luar biasa di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan selesai ya sudah, syaitannya berkeliaran lagi, kan begitu. Seandainya satu hari saja syaitan libur menggoda kita, luar biasa. Kita mungkin lebih enteng untuk mengamalkan amal soleh. Tapi ya itu tadi, nggak ada satu hari pun iblis dan bala tentaranya libur, nggak pernah. Dari semenjak iblis terlaknat, ya. Kemudian menggoda bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam. Sampai sekarang gak ada yang namanya syaitan tuh hari libur. Kemudian syaitan mengumumkan kepada anak buahnya, sekarang kita libur dulu, gak usah goda manusia. Gak ada. 1 detik pun gak ada mereka libur untuk menggoda manusia. Nah ini, jadi syaitan itu ya cuma adanya karakter yang buruk, gak ada karakter baiknya. Nah di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan ada manusia. Manusia Allah ciptakan memiliki nafsu, berbeda dengan malaikat. Dan nafsu ini punya peluang untuk mengamalkan kebaikan dan punya peluang untuk mengamalkan keburukan. Bapak di luar suruh masuk aja, masih longgar kok. Masuk dulu Pak. Adem di luar ya Pak. Apa kedengeran saya ngomong sampai luar? Kedengeran sampai luar? Di sini masih luas di dalam. Juga masih kosong ya. Baik. Nah ini kita berbicara tentang manusia. Manusia Allah ciptakan dalam kondisi memiliki hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Makanya Allah ciptakan hawa nafsu ini tujuannya apa? Kenapa Allah nggak jadikan kita kayak malaikat aja biar taat terus gitu kan? Enggak. Allah ingin menciptakan makhluk dengan karakter yang berbeda-beda untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ntar kalau makhluk kayak malaikat semuanya taat terus, akan timbul prasangka bahwa apa? Bahwa Allah itu cuma bisa menciptakan makhluk yang taat. Kalau seandainya semua makhluk jahat kayak iblis dan bala tentaranya, maka akan ada prasangka bahwa Allah nggak bisa menciptakan kecuali makhluk jahat. Tapi ketika Allah menciptakan satu makhluk semuanya baik, satu makhluk semuanya jahat, ada di tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan manusia, yang bisa berpeluang mengamalkan kebaikan dan kejahatan dalam satu waktu. Disitulah Allah menguji manusia dengan yang namanya nafsu. Ya, dengan yang namanya nafsu yang ada dalam jiwa manusia. Nah, nafsu ini Allah ciptakan tujuannya apa? Kenapa kita harus punya hawa nafsu? Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan dalam firman-Nya ya. Bahwa tujuannya untuk menguji manusia. Dia lulus enggak menghadapi hawa nafsunya? Dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal
jahima hiyal ma'wa. Siapa yang berbuat melampaui batas, kemudian lebih mendahulukan kehidupan dunia, kemana tempat kembalinya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat kembalinya ke neraka jahim. Kenapa? Dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia nggak bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian setelahnya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Allah Rabb-nya, kemudian dia menahan jiwanya, hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sorga menjadi tempat kembali. Jadi yang namanya hawa nafsu ini Allah ciptakan memang untuk menguji manusia, ya. Karena kalau manusia semuanya taat, ya Allah sudah punya makhluk seperti malaikat. Kalau manusia semuanya jelek, Allah sudah punya. Allah sudah bisa menciptakan, Allah pasti bisa menciptakan makhluk yang jelek, yaitu syaitan, udah ada. Dan manusia di tengah. Ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia akan seperti malaikat, bahkan mungkin bisa jadi lebih tinggi dari malaikat kedudukannya. Dan ketika dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, ya dia ikut syaitan. Itu aja. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hawa nafsu dalam diri manusia adalah ujian. Makanya di sini Allah nyatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, Rabb-nya, dan dia menahan hawa nafsunya. Coba. Di sini Allah enggak mengatakan apa? Dan dia mengalahkan setannya, bukan. Tapi mengalahkan apa? Nafsu. Kenapa jemaah? Kenapa Allah nggak katakan dia mengalahkan setannya? Karena kalaupun nggak ada setan, manusia pun tetap bisa berbuat apa? Jelek. Kenapa? Karena ada hawa nafsu dalam tubuhnya, dalam dirinya. Jadi syaitan itu pengaruhnya nggak begitu banyak, ada pengaruhnya, tapi tetap tergantung jiwanya dia. Kalau memang asal jiwanya sudah jelek, dia nggak mau memperbaiki, ya syaitan menggoda dia, ya tambah gampang dia terjerumus. Makanya kan para ulama mengibaratkan ya, bahwa hawa nafsu itu seperti kendaraan yang dipakai oleh syaitan, yang dipakai oleh iblis dan bala tentaranya. Ya. Yang ibaratnya kalau nggak ada hawa nafsu, setan susah menggoda manusia. Kenapa? Nggak ada kendaraan di situ untuk mencapai tujuan menggoda, nggak ada. Maka ketika ada hawa nafsu, nah di situ dipakai kendaraan sama syaitan untuk menggoda. Nah di sini yang menentukan keselamatan seorang dan memasukkan ke surga bukan semata-mata selamat dari godaan setan, bukan. Tapi yang lebih berat dari itu adalah hawa nafsu. Jadi tidak setiap kejahatan itu sumbernya syaitan, enggak. Karena di sana juga ada sumber lain, yaitu hawa nafsu. Walaupun kita benar ya, syaitan itu sumber kejahatan, betul. Tapi nggak hanya syaitan aja. Buktinya di bulan Ramadan, ada nggak orang berbuat dosa? Tetap ada. Tapi nggak sebanyak di luar Ramadan. Kenapa? Karena faktor munculnya kejahatan itu bukan cuma syaitan. Hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu juga faktor apa? Yang menjerumuskan seorang ke dalam kejelekan dan perbuatan dosa. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa nafsu itu dibagi menjadi 3 macam, atau memiliki 3 sifat. Yang pertama, yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Itu nafsul mutmainnah. Disebut dengan jiwa yang tenang atau an-nafsul mutmainnah. Ya, karena jiwa ini tenang dengan apa? Iman dan amal soleh. Tenang dengan apa? Iman dan amal soleh. Dia merasa tenang dengan keislamannya. Dia merasa tentram dengan aturan-aturan
di dalam Islam. Kemudian juga jiwa yang semacam ini adalah jiwa yang ketika kena musibah dia mampu untuk bersabar. Inilah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Dan ini julukan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Orang beriman dan dia apa? Kemudian tunduk di atas perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan tidak pernah memprotes keputusan-keputusan Allah. Tidak pernah memprotes aturan-aturan dalam agama. Ini nafsul mutmainnah. Dan panggilan nafsul mutmainnah ini akan dipanggil dia nanti ketika meninggal. Makanya ketika malaikat mencabut nyawa di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28, apa kata malaikat sebelum mencabut nyawa orang yang beriman? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Ini sebutannya, panggilan yang sangat enak. Jadi ketika malaikat mencabut nyawa orang yang beriman, malaikat akan memanggil dengan wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan dipanggil dengan namanya, wahai Ahmad misalkan, wahai Yusuf, wahai Zaid dan seterusnya, enggak. Tapi dipanggil oleh malaikat dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Karena semasa di dunia dia tunduk dengan aturan Allah. Dia tundukkan hawa nafsunya. Dia tidak menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia juga tunduk terhadap takdir Allah, tidak pernah protes ketika dia mengalami takdir yang dia tidak sukai. Dia hanya berucap apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia tunduk. Bukan hamba yang sombong, bukan. Sombong dengan aturan Allah, memerangi orang-orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi jiwa yang semacam ini adalah jiwa yang tenang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang di dalam masuk aja, Pak, masih ada. Silakan. Ya. Maju lagi, Pak. Ya, kasih. Kasihan ya. Silakan, Pak. Takutnya enggak dengar, Pak. Cuma lihat saya doang nanti. Ngapain cuma lihat saya doang? Harus dengar juga suara saya. Kecuali kalau ada yang mau mungkin di luar untuk kepentingan silahkan. Tapi kalau memang mau kajian di dalam aja, ya. Baik. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita berbicara tentang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan seorang yang memiliki nafsu ini, nafsul mutmainnah, maka ketika meninggal malaikat akan memanggilnya dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Makanya ketika malaikat mengucapkan seperti ini, ruhnya langsung keluar, ya. Kemudian dicabut oleh malaikat dengan cabutan yang lembut, ya, walaupun tetap sakit namanya sakaratul maut, ya. Tapi lembut, malaikat mencabutnya dengan lembut. Ya, seperti orang menuangkan air yang ada di dalam ceret atau teko, ya. Ya, seperti itu. Sehingga ruhnya ketika meninggalkan jasad dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang, ya. Nah, ini nafsul mutmainnah. Kemudian di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah menyebutkan ciri nafsul mutmainnah ini. Salah satu cirinya adalah dia memperbanyak zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 28. Kenapa? Ada apa? Ar-Ra'd. Ya. Ayat 28. Ya, catat aja dulu ya, kalau belum hafal ayatnya enggak apa-apa, nanti dicari lagi ya di buku terjemah atau di Al-Qur'an terjemah atau di aplikasi, silakan. Ya. Ada rekamannya juga, nanti rekamannya setel lagi ya, insyaallah.
yang ngerekam ini semoga dapat pahala. Di setel lagi rekamannya nanti, nggak apa-apa. Sekarang ketinggalan nggak apa-apa. Sekarang dengerin doang juga nggak apa-apa. Nggak usah nyatet. Nyatetnya nanti saat saya dengerin ceramahnya lagi. Ya silahkan. Mau nyatet langsung juga silahkan. Tapi ya mohon maaf, intonasi saya begini. Kalau kecepatan ya mohon maaf ya. Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Jadi ciri nafsul mutmainnah itu dia beriman dan hatinya tentram ketika mengingat Allah. Jadi ketika dia dalam kondisi apapun, zikir selalu jadi syiarnya dia. Kemana-mana mulutnya nggak pernah berhenti dari berzikir. Ya, lagi naik kendaraan dia baca doa gitu ya. Bahkan ketika kendaraan nanjak dia membaca zikir Allahu Akbar. Ketika kendaraan turun dia baca subhanallah. Masuk rumah juga berzikir ya. Kemudian mengucapkan salam. Keluar rumah juga sama berzikir. Ya. Sebelum masuk WC berzikir. Keluar lagi berzikir lagi. Jadi semua kondisinya itu berzikir. Ini nafsul mutmainnah. Ya. Ketika dia lagi dongkol sama temennya, tenang dia ketika itu berzikir. Ternyata saya punya teman ini dikhianati saya. Sakit hati. Selama ini saya baik sama dia dan sudah sekarang saya dikhianati. Benar-benar menyakitkan. Tapi dia segera berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dia ingat, saya berbuat baik itu tujuannya apa sih? Ingin dapat balas budi dia atau ingin pahala dari Allah? Oh, pahala dari Allah ya sudah. Dia mau enggak balas budi enggak, itu kan dia yang nanggung nanti di hadapan Allah. Yang penting bagi saya balasan itu dari Allah, nggak butuh balasan dari manusia. Manusia mau balas ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Itu nafsul mutmainnah. Ketika dia lagi emosi dan seterusnya ya, dia segera ingat dan berzikir. Tapi ingat, zikir jangan dipakai marah. Ibu-ibu terutama ya Bu ya, saya ingatkan. Jangan kalau lagi marahin anak, astagfirullah, nakalnya kamu ya. Nanti anaknya jadi ilfil sama astagfirullah. Kenapa? Kalau dulu mak saya itu kalau marah itu baca astagfirullah sama Allahu Akbar gitu. Nah ini kan repot begitu. Justru tenangin diri dulu, baru istighfar. Ya orang tua lagi marah sama anaknya, jangan langsung ambil piring lemparin, pang gitu. Enggak. Coba nyari tenang dulu, sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Coba jiwa yang buruk itu setting jadi jiwa yang tenang. Jiwa yang buruk itu kita mau melampiaskan, itu jiwa yang buruk. Nanti kita akan bahas. Kemudian jiwa yang baik itu yang membuat kita tenang. Jadi kalau tadi emosi, marah, ya udah dia menyendiri dulu. Ini emosi sama anaknya ya. Stop. Mulutnya ditahan dulu. Karena banyak orang tua menyesal gara-gara dia sumpah serapah terhadap anaknya. Anaknya disumpahin gini. Bahkan naudzubillah dibilang anak setan gitu. Lah orang tuanya iblis berarti dong kalau anaknya setan. Gimana orang tua semacam ini? Ya. Jadi coba berzikir. Ya, setelah zikir ya, tenangkan diri, baru dia mau ngasih nasihat anaknya atau apa itu setelahnya. Tenangkan diri dulu. Ya. Kalau perlu dilus-lus dadanya. Ya. Tenang gitu ya, sabar gitu. Seperti kita berbicara dengan orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, kebiasaan beliau ya, yang beliau lakukan ketika beliau dalam keadaan muhasabah apa? Ambil lilin atau api gitu ya. Sedikit tangannya ditaruh di atasnya. Kalau terkepanasan baru bilang, "Celaka engkau wahai Ibnu Khattab. Dengan api segini saja kamu nggak kuat, apalagi api neraka." Coba kita berbicara dengan diri kita sendiri. Coba jangan marah. Tahan sambil kita elus-elus dada kita sambil kita bilang astagfirullah gitu. Kalau sudah tenang, mungkin 10 menit, 15 menit, baru nanti lakukan aktivitas. Jangan pas lagi marah langsung luapkan, jangan. Pasti yang terjadi kerusakan. Tenangkan dulu, ya. Ini jamaah.
Ini nafsu yang pertama yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafsul lawamah. An-nafsul lawamah. Lawamah itu apa? Lawamah itu berasal dari kata lama yalumu, yang artinya mencela. Disebut dengan nafsul lawamah sebab nafsu ini tugasnya adalah mencela dan menegur keras ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Saya yakinnya jamaah sekalian, kalau kita berbuat dosa, pasti ada bisikan bahwa kamu melakukan perbuatan hina, kamu melakukan perbuatan gak baik, kamu melakukan perbuatan melanggar syariat Allah. Itu pasti ada celaan seperti itu dalam jiwa kita. Dan ini bukan sekedar kayak orang bilang bisikan biasa, ya, orang bisikan halusinasi. Enggak, bukan halusinasi, asli memang ada. Bukan sekedar delusi. Kalau delusi mungkin lain, dia kan ada kejiwaannya bermasalah ya. Bukan, ini asli memang. Dalam jiwa manusia ada bisikan kebaikan dan keburukan. Karena di situ juga ada korin dari kalangan malaikat yang memerintahkan kepada kebaikan dan korin dari kalangan jin atau syaitan yang memerintahkan keburukan. Nah, jiwa pun seperti itu sama. Jadi ada jiwa yang dia tugasnya apa? Menegur kita kalau kita berbuat salah. Yang kamu lakukan itu melanggar perintah Allah. Yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan tentang nafsul lawamah ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua. Setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan apa? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Maksudnya mencela di sini apa? Mencela orang-orang yang berbuat maksiat. Ada teguran dari jiwanya sendiri. Ini perbuatan enggak baik. Ini perbuatan buruk. Ini kita merasakan sendiri deh. Kalau kita mau melakukan hal-hal enggak baik, pasti ada bisikan di situ. Orang mau korupsi, pasti ada bisikan, oh kamu korupsi ini perbuatan terlarang, ini perbuatan melanggar syariat, ya, konsekuensinya nanti ada dunia, akhirat dan seterusnya. Nah, tinggal nanti ketika dia ada teguran, dia pilih mana? Pilih nafsul mutmainnahnya sehingga naik derajatnya, atau pilih nafsu ammarah bisu nanti setelahnya. Dan dia jadi celaka. Dan nafsul lawamah di tengah-tengah posisinya. Ya. Baik, nah ini yang ketiga sekarang. Nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Dan ini Allah sebutkan di surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada keharaman, kepada dosa, kepada kehinaan dan seterusnya. Nah, di sini perhatian bahwa di dalam jiwa itu ada jiwa yang buruk yang disebut dengan nafsu ammarah bisu. Kita sering menyebutnya dengan amarah. Ya. Ini sebenarnya dari kata ammarah, tapi di bahasa Indonesia kan jadi amarah. Ya, kata nafsu juga dari kata an-nafsu, ya kan, dari bahasa Arab. Sulit ya kalau kita mau lepas dari bahasa Arab itu susah. Saya pernah diskusi dengan salah seorang jamaah ya. Ketika itu dia ngajak diskusi begini ya. Ustadz, bahwa kalau membawakan istilah jangan Arab gitu loh. Terjemahkan istilah itu ke Indonesia aja biar apa? Sesuai dengan kearifan lokal katanya. Kayak tadi Ustadz bahas masalah qanaah, coba pakai kata nerimo ing pandum katanya. Ya saya tanya balik, Pak, semua di sini orang Jawa semua enggak? Enggak kan Pak, campuran kan? Ya enggak bisa Pak. Orang enggak ngerti, kecuali orang Jawa mungkin ngerti nerimo ing pandum ya. Dia menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak. Dan
nafsu inilah yang sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dalam setiap khutbah hajah beliau. Ada yang ingat nggak khutbah hajah itu bunyinya gimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Di sini nih, min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kita. Maksud dari min syururi anfusina ya yang kita bahas sekarang ini. Tingkatan yang ketiga dari nafsu yaitu apa? Ammarah bisu. Nabi minta perlindungan dari nafsu ini. Ya. Baik, jadi ini 3 nafsu yang ada pada seseorang. Nah, 3 kondisi ini tergantung suasana jiwa seorang. Dalam satu waktu, seorang bisa jiwanya tenang, kemudian tiba-tiba jadi penuh amarah, kejahatan. Tiba-tiba nanti ada jiwa yang menegur, kamu salah. Ya. Jadi 3 jiwa ini selalu, kalau kita katakan ini terjadi perang batin ya. Coba kita ambil contoh semisal orang mau bunuh diri. Apa bisikan dia? Alah, kamu itu hidup juga nggak ada arti. Nggak ada yang menghormati kamu, nggak ada yang ngurusin kamu. Ya udah, mati saja, selesai urusan. Kamu juga sudah nggak dianggap oleh manusia. Ini nafsu apa nih yang berbicara? Ammarah bisu yang ketiga. Ini yang seperti ini, kadang sebagian orang mengira itu bisikan-bisikan dari jiwa semata yang sifatnya hanya khayalan dan ilusi. Enggak, nyata, bukan ilusi, nyata. Makanya orang mau bunuh diri itu kan ada bisikan dulu. Itu bisikan itu kalau istilah kita dalam ilmu syar'i, saya nggak tahu dalam istilah kedokteran jiwa saya nggak tahu. Tapi kalau dalam istilah kita yang syar'i ini disebut dengan nafs al-ammarah bisu, jiwa yang merintahkan kepada keburukan. Itu kan dibisiki, kamu itu hidup tuh ngapain, nggak ada manfaatnya, mending bunuh diri aja. Ya. Kamu mau bertaubat juga taubatmu nggak akan diakui oleh orang. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, ada tingkatan nafsu yang kedua yang sebenarnya dia juga mengkanter. Yaitu apa? Diingatkan, kamu bunuh diri buat apa? Ya kalau matimu baik, kalau setelah bunuh diri kamu masuk neraka gimana? Paham? Kalau kamu setelah bunuh diri nggak ada yang sudi mengkafani mayat kamu gimana? Nggak ada yang mau nyolatin kamu gimana? Ya, kalau kamu bunuh diri, kamu loncat ke laut dimakan ikan doang, manfaatnya apa? Nah, macam-macam. Jadi ada jiwa yang menolak perkataan bunuh diri tadi yang disebut dengan lawama. Tahu keterkaitannya sekarang? Nah, ketika 2 jiwa ini sedang berseteru, siapa penentu kemenangannya? Ya kita sendiri. Kalau kita tolak bisikan itu, enggak, saya enggak mau bunuh diri. Umur itu terlalu mulia untuk kita buang sia-sia. Walaupun kesempatan hidup semua malam ini, yang penting saya udah taubat, gitu aja. Nah, disitulah kalah nafsu amarahnya dan naik dia jadi nafsu mutmainnah. Begitu. Dia sudah mulai tenang, enggak, saya enggak bakal bunuh diri. Enggak masalah, dulu pernah berbuat buruk, enggak apa-apa. Itu masa lalu. Justru ini menjadi pelecut semangat supaya kita enggak kembali ke masa lalu, tapi memperbaiki diri. Adapun orang-orang enggak suka, enggak penting buat saya, karena saya ibadah itu karena Allah, bukan karena cari pujian manusia. Saya taubat, saya hijrah itu karena Allah. Saya enggak butuh pujian dan eksistensi di tengah manusia, enggak penting. Nah, disitulah dia nyampe ke tingkatan yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jelas sekarang bagaimana berjalannya 3 nafsu ini? Nah, seperti itu. Oh, Bapak misalkan. Nah, ini nih, lagi berkendara, Pak ya. Lewat di depannya, Pak. Waduh, macam-macam makhluk halus, Pak. Itu kan godaan ya, Pak, buat mata kita. Nah, disitulah 3 nafsu akan bermain. Setan juga bermain di situ ya.
Setan akan memainkan nafsu ammarah bisu ini. Sementara malaikat mengajak kepada nafsu al-mutmainnah. Jadi benar-benar perang batin yang luar biasa. Ya kan ada wanita lewat, pasti ada bisikan, tuh kamu nggak ngelihat, itu lewat di depan loh, itu loh. Kan sekali-kali nggak apa-apa, ya. Jangan sok-sokan lah, nggak butuh. Nah, itu awalnya begitu. Ya, lagi di kantor gitu ya, sekantor dengan wanita lain gitu ya, kadang-kadang setan nih, coba tuh kayaknya tuh lagi galau, coba kamu deketin aja, siapa tahu bisa kasih solusi, kata setan. Padahal itu nafsu amarah itu. Iya. Jadi supaya kita mendekati wanita, supaya kita tergoda dengan dia gitu. Itu setan begitu. Nah, kalau bisikan lawamah, nafsu lawamah, dia akan menolak, jangan. Gitu. Nggak akan bagus kalau kamu sudah berhubungan dengan wanita yang enggak halal, apalagi punya kedekatan khusus, padahal bukan apa-apa, istri juga bukan. Ada nafsu lawamah nanti yang memberitahu. Tinggal kitanya nanti, mana yang kita menangkan. Ketika yang kita menangkan, kita menahan diri, kita tidak mendekati wanita itu, kecuali kalau memang serius ya, mau nikahin kan beda urusan. Ini enggak cuma main-main doang. Dia enggak mau itu, dan dia tahan hawa nafsunya. Sampailah dia pada tingkat yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Seperti itu proses berjalannya hawa nafsu dalam diri kita. Makanya kan kepandaian menundukkan hawa nafsu ini lebih berat daripada menundukkan musuh. Orang dia punya kekuatan, bisa saja dia sekali hantam orang langsung terkapar ya. Tapi untuk menghantam hawa nafsu gimana? Nggak bisa dipukul, nggak bisa. Yaitu kita mau memenangkan nafsu yang mana? Itulah setelah itu. Nah, ini 3 kondisi nafsu tadi tergantung dari jiwa seorang. Jiwa seorang tiba-tiba tenang, tahu-tahu jatuh kepada nafsu amarah. Dari nafsu amarah bisa sedikit dia naik ke nafsul mutmainnah. Ini seperti itu. Makanya salah seorang ulama, yaitu Imam Al-Ajurri rahimahullah. Imam Al-Ajurri, beliau memisalkan nafsu itu seperti kuda jantan yang bagus bentuknya, bersih. Punya kuda jantan, ya, kudanya bersih gitu ya. Kudanya juga bentuknya itu menyenangkan lah istilahnya, orang lihat. Nah, sekarang kuda tadi tidak akan bisa ditunggangi, dan kuda tadi tidak bisa memberi manfaat kecuali harus dilatih. Iya enggak? Kecuali kalau sudah terlatih beda. Tapi ini kudanya masih ABG lah istilahnya ya. Masih muda gitu, belum terlatih. Jadi walaupun kudanya bagus, tapi nggak pernah kita latih, yang nggak ada manfaatnya kita punya kuda seperti itu. Ditunggangi juga nggak bisa gitu, karena nggak dilatih. Tapi ketika kudanya dilatih, kudanya dikasih pakan dengan benar, dipelihara dengan profesional, maka kuda tadi akan memberi manfaat. Jadi jiwa itu butuh dirawat memang, butuh dikontrol seperti kuda tadi. Jadi nggak ada orang tuh ujuk-ujuk dia jiwanya mutmainnah terus, nggak ada. Kadang-kadang bisa jadi dia jatuh kepada amarah bisu. Kenapa? Karena dia nggak ada mau melatih jiwanya. Yang dituruti hawa nafsu aja gitu ya. Nah, inilah yang kemudian seorang dia jatuh ke dalam keburukan. Kecuali ketika dia latih nafsunya untuk kepada kebaikan. Karena nggak bisa kita hilangkan nafsu, nggak bisa. Itu sudah tabiat kita, manusia memiliki hawa nafsu. Yang ada adalah bagaimana kita mengontrolnya. Seperti kita semuanya punya sifat, kalau disakiti pasti kita marah. Cuman sekarang bagaimana kita mengontrol kemarahan, itu kan begitu. Gak bisa tiba-tiba kita, pokoknya saya gak bisa marah. Gak bisa. Justru marah itu di satu sisi positif. Contoh,
ada orang-orang yang melecehkan agama Allah, musuh-musuh Islam membantai kaum muslimin seperti Yahudi, Zionis ya. Masa kita nggak marah? Nggak mungkin. Kalau muslim pasti marah. Cuman bagaimana kita mengarahkan kemarahan kita supaya positif. Nah, disitulah peran jiwa. Kalau kita nggak punya kontrol, yaitu tadi marah, lepas aja. Baru malas, dikit-dikit labrak bawa golok. Nah, itu kan namanya dia nggak bisa menundukkan jiwanya kan. Sedikit kesel saja apa? Dia langsung memukul ya. Seperti kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya kita sering melihat kejadian yang benar-benar kita sendiri sampai ngira kok ada kejadian seperti ini. Seorang bapak membunuh 4 anaknya. Benar-benar nggak beres jiwanya itu. Dia padahal secara profesi dia buat apa? Anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nanti di hari kiamat. Nah, jadi kita harus apa? Pandai-pandailah kita mengetahui kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Kita kenal nggak sih dengan diri kita? Jangan-jangan nggak kenal. Itu parahnya ya. Kita punya diri tapi nggak kenal diri kita. Kalau orang lain kita bisa menilai. Oh si A begini, si B, si C. Pintar kita menilai orang. Tapi menilai diri sendiri kadang-kadang dia nggak ngerti. Sungguh aneh ya kalau ada orang ditanya, Bapak punya kelebihan apa sih Pak? Kelebihan apa ya? Saya bingung ya. Bapak punya kelemahan di mana? Ya saya juga bingung, nggak tahu kelemahan saya di mana. Gimana? Nggak mungkin. Pasti kita punya sisi kelebihan, ada sisi kekurangan. Ada sebagian orang punya kelebihan harta, luar biasa, itu manfaatkan buat ketaatan. Tapi dia punya kekurangan. Contohnya kekurangan apa? Ya itu tadi nggak bisa lah main-main dikit dengan perempuan ya, karena langsung masuk ke hati nanti. Ya sudah, kalau Bapak punya kelemahan di situ, ya bukan berarti kita nggak, ya, semua kita ya pasti dengan fitnah wanita ya pasti nggak bisa apa bertahan ya kalau terlalu lama. Nabi Yusuf saja minta dipenjara daripada tergoda dengan wanita, ya kan? Ya maksud kita di sini, kalau kita memang lemah banget ya jangan sok-sokan ya Pak ya. Bapak belanja kemudian udah belanja ketemu kasir, nggak usah dicandain Pak kasirnya, ya. Ditanya pula, ya, udah lama Neng sendiri katanya, Masya Allah. Itu kan cari gara-gara namanya. Sudah tahu kita kelemahannya di situ, ya jangan cari gara-gara di situ. Yang akhirnya kita jatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Waduh, kalau misalkan kita saya balik lagi ke kantor itu, Maimun bin Mihran tidak akan sampai pada derajat takwa sampai dia apa? Menghisap dirinya sendiri, mengetahui kondisi diri kita sendiri, kita kelebihannya di mana, kita kekurangannya di mana, yang harus kita lakukan itu apa, masalah saya saat ini apa, saya sedang baik-baik saja atau enggak baik-baik saja gitu. Itulah muhasabah. Seperti seorang mengawasi pesaing bisnisnya. Kalau kita punya pesaing bisnis misalkan, kita melihat yang sebelah sudah sampai mana ya, keuntungan bisnisnya. Kita awasi terus, kita kepoin terus ya, karena tokonya berdekatan. Muhasabah itu lebih daripada itu, lebih daripada orang yang mengawasi gerak-gerik pesaing bisnisnya, udah sampai mana dia berbisnis. Makanannya apa? Di rumah ya. Mewah-mewah apa makanan biasa? Nah, pakaiannya diperhatikan, pakaiannya tambah bagus. Kelihatannya mahal, di mana dia beli? Berarti dia lagi untung gede nih bisnisnya. Nah itu. Pesaing bisnis itu seperti itu. Persaingan bisnis semacam itu luar biasa. Saling kepo satu dengan yang lain. Ya, kalau sama-sama punya marketplace, dilihat marketplace-nya penjualnya berapa sih, udah dia. Pesaing saya ini yang jualannya sama-sama jualan skincare. Lihat sama. Itu seperti itu. Nah, muhasabah itu kita menilai diri kita lebih daripada kita menilai pesaing kita. Kenapa? Karena ini diri kita.
Kita nggak akan ditanya tentang orang lain. Kita ditanya tentang siapa? Diri kita sendiri. Dan muhasabah, para jamaah, muhasabah itu erat kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama waktu. Kita harus punya waktu buat muhasabah. Jangan ngumpul sama orang terus. Makanya kan kata Ibnul Qayyim, salah satu racun hati itu apa? Kebanyakan ngumpul. Dan saya juga ingatkan ibu-ibu, jangan kebanyakan ngumpul. Kebanyakan ngumpul untuk gibah lebih sering potensinya di ibu-ibu biasanya. Ya bapak bukan berarti nggak ada, ya ada tetap. Tapi lebih sering ibu-ibu biasanya. Makanya ngumpul seperlunya aja. Kalau sudah mulai ada ngomongin orang, satu berani negur dong. Jangan diem. Bu nih gibah lah, jangan dilanjutkan lah. Nggak apa-apa. Atau mungkin kita palingkan ke yang lain, udah cukup ya. Ini tanda, kasih tanda dong. Masa orang gibah kok malah kita ikut ketawa nih gimana? Harus ada yang mengingkari. Palingkan paling enggak ya udah nih. Mungkin dia lagi lupa kali kan. Namun diingatkan, jangan kita juga diem aja, jangan gitu ya. Nah, jadi kita perlu waktu untuk muhasabah, untuk menyendiri. Buat apa? Ya buat merenung. Ya. Dan biasanya sih waktu paling enak yang menjelang tidur itu bagus banget buat muhasabah. Mungkin sekitar 10 menit, seperempat jam, setengah jam. Ya. Nah, itu coba silakan suami istri ya, bapak sama ibu ya di rumah ya, saling ngasih toleransi lah kalau pasangannya pingin muhasabah, pingin punya waktu sendiri, pingin me time gitu. Biarkan. Ya nanti kalau sudah muhasabah, udah selesai muhasabah, ngumpul lagi, ngobrol lagi, nggak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan muhasabah itu apa? Tentu supaya kita menjadi lebih baik. Apalah artinya muhasabah kalau kita nggak menjadi lebih baik? Masa kita mau gini-gini aja, stuck aja di yang kita punya sekarang? Masa sih kita nggak mau naik? Masa sih kita nggak mau naik derajat surganya gitu istilahnya? Stuck aja kita begini-begini aja kehidupan. Amal nggak nambah malah berkurang gitu. Ini tujuan muhasabah kan di situ. Kemudian yang ketiga, bahan muhasabahnya apa? Kan pasti banyak ya di sisi kehidupan kita yang perlu kita muhasabahi. Contoh, kita muhasabah tentang ilmu. Selama saya kajian sekian tahun di berbagai tempat, ilmu saya lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya? Saya belajar ini udah banyak belajar. Ya. Dan ilmu-ilmu yang belum diketahui juga masih banyak. Gimana cara saya untuk meningkatkan ilmu? Ya. Contoh, umur ya. Udah berapa ini umur saya? Sadar, ini umur saya sudah 60. Jangan bergaya kayak umur 40. Ya, tahu diri kita. Waqafa inda hammi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang dia berhenti sejenak sebelum melakukan sesuatu hal. Ya. Merenung. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Mau belanja, nih. Coba pastikan bahwa belanja kita tepat dan tidak asal beli. Muhasabah gitu ya. Kemudian kita mau kajian, ya. Coba merenung sejenak, nggak usah lama-lama, nanti nggak jadi ngaji. Dan ketika merenung jangan sambil pegang HP, nggak bisa. Merenung sejenak, saya mau ngaji ke musola as-somad. Kita yakinkan bahwa saya niatnya lillah. Gitu ya. Jadi saya nggak ada unsur apa-apa. Bukan karena di pengajian ada teman saya nanti bisa ketemu ngobrol gitu. Enggak. Memang kita belajar tujuannya. Kemudian di sini para jamaah, macam-macam muhasabah itu ada 3. Yang pertama muhasabah sebelum beramal. Kita niatnya lillah atau enggak lillah. Yang kedua saat beramal. Ketika kita beramal, kita jangan mempercantik amal kita hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Dan yang ketiga setelah beramal, udah benar belum saya beramal? Kalau ternyata ada keliru ya koreksi. Kalau perlu tulis. Kita punya buku catatan khusus, ya,
untuk kita tulis. Iya, ya nggak usah orang lain tahu, atau mungkin kan HP ada, ya, itu bisa di HP nggak ada masalah. Kita tulis di HP, misalkan kita punya peluang di sini untuk beramal, tapi kelemahan kita di sini, misalkan. Nah itu ditulis. Selama kemarin puasa Ramadan ada poin-poin apa yang menurut saya itu negatif dan nggak boleh terulang lagi di Ramadan yang akan datang. Contoh debat sama istri ya. Nah coba lain kesempatan nggak usah debat lagi ya. Cuman debat masalah menu buka puasa, ya Allah. Puasa dari jam 3 sore habis salat asar, debat kan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa Allah kapanpun bisa mencabut nyawa kita. Di saat kita lagi taat, atau na'udzubillah, jangan-jangan pas lagi maksiat. Jadi harus tetap, ini Allah yang ngawasi, bukan CCTV ya. Orang takut sama CCTV doang. Takut kalau diburu KPK ya. Lebih takut kepada CCTV, KPK, aparat daripada takut kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita takut kepada Allah? Ya, diantaranya kita belajar tentang asma wa sifat. Iya, ada buku-buku, artikel atau apa tentang asma wa sifat dan itu terpercaya ya Pak. Baca. Atau ada kajian dari ustadz-ustadz misalkan tentang asma wa sifat. Baik kajian online maupun offline, ikuti nggak masalah. Penting ustadznya bisa kita pertanggungjawabkan ilmunya. Kemudian hadir di majelis taklim, itu kan saran untuk kita takut sama Allah. Kemudian teman yang mendukung, teman yang gak segan-segan menegur kita ketika kita salah. Dan jangan baper ditegur. Alhamdulillah saya masih ditegur. Ya, kalau enggak ya saya salah terus. Kayak kita sekarang nyetir Pak, kita gak punya tour guide untuk ke tempat itu. Padahal tempatnya ini kadang-kadang pakai map juga keliru ya gitu. Ini pakai map saja masih salah gitu. Ya, butuhkan orang di samping yang ngingetin. Kunci dari kita berhenti berbuat maksiat itu kan apa? Takut kepada Allah. Ya, bukan takut sama manusia. Yang ketiga bermujahadah. Ya, jadi agar kita bisa mengontrol jiwa kita, kita perlu mujahadah. Perlu kita lawan. Ya. Dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan tunjuki jalan kami yang benar. Ya, orang yang jihad melawan hawa nafsunya ya pasti akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena kata sebagian ahli bijak, nafsu itu seperti bayi. Senangnya apa? Nyusu sama ibunya kan gitu. Kalau sama ibunya nggak disapi, dia nyusu terus. Bisa jadi sampai usia 5 tahun masih nyusu ya. Siapakah man asahun nasi azman? Siapakah manusia yang paling jujur tekadnya, yang paling benar tekadnya? Maka kata Yahya bin Mu'ad, al-ghalibu li hawa. Itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Kemudian yang keempat jemaah, menghadirkan selalu dalam benak kita akibat buruk dari hawa nafsu. Kita jangan selalu mikir pendek, jangan sumbu pendek kita. Berpikir cuma saya mengakhiri hidup selesai, biar nggak jadi beban di masyarakat. Oh itu terlalu pendek dia berpikir. Dia nggak mikir ke depan nanti hukumannya apa di hadapan Allah. Itu badan punya dia atau punya Allah? Ini badan kita sekarang bukan milik kita, Pak. Kita nggak punya badan ini, semua milik Allah, kita milik Allah. Ketika dia melukai badannya sendiri, ketika dia bunuh badannya sendiri, ya berarti apa? Dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak banget bunuh diri yang udah diamanain badan, kan saya heran subhanallah. Kadang-kadang orang cacat itu lebih bisa kita ambil pelajaran daripada orang yang utuh. Berbanyak doa dan zikir. Ada doa diajarkan oleh Nabi SAW sebagai bacaan zikir pagi dan petang. Ada yang hafal? Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatirus samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Terus lanjut. Terus di poin yang mana? Poinnya di mana coba? A'udzubika min syarri
nafsi wa min syarri syaitani wa syaraki ya wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Poinnya di a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan jiwaku. Ini kan kita baca tuh pagi petang. Kadang-kadang ya lupa bacaan yang begitu mudahnya, tapi karena kita kadang-kadang mungkin sibuk dengan dunia, lupa nggak kebaca. Coba padahal baca wirid begini kan nggak bikin capek ya. Dan nggak mengeluarkan effort yang terlalu besar kan untuk membaca zikir seperti ini. Nah kemudian apa? Tidak lupa juga kita membaca ta'awud ya. Ketika ada bisikan jahat, kamu bunuh diri aja daripada jadi orang nggak berguna. Kamu apa? Ada kesempatan tuh, cewek mau sama kamu, kamu nggak. Nah itu tuh, setan. Ya. Nabi Yusuf kalau beliau menuruti hawa nafsu nggak mungkin nolak tuh ajakannya Zulaikha. Kurang apa? Ya, pertama ini wanita bukan sembarang wanita, istri seorang pejabat. Ya pasti duitnya banyak kan gitu. Kemudian apa? Dia ketika menggoda Yusuf, Zulaikhanya yang langsung datang. Bukan Yusufnya dulu yang ngajakin, enggak, perempuannya dulu yang ngajak. Biasanya ya Pak ya, kalau perempuannya dulu, Bapak langsung dikasih kesempatan begitu Pak, susah. Karena biasanya kan laki-laki dulu kan yang godain. Ya waktunya sudah siang ya, udah pagi, kita cukupkan saja ya kajian kita. Ini kajian juga mudah ya, mungkin tanya jawab nanti dengan ustadz yang lain aja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.